Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa masaru ala nahjihim ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memiliki hukum tersendiri kepada orang yang meninggalkan suatu ibadah yang memiliki kedudukan tertinggi di dalam Islam, yaitu salat. Orang yang meninggalkan salat ini memiliki hukum tersendiri yang tidak ada pada hukum orang yang meninggalkan ibadah lainnya. Tentang masalah hukum meninggalkan salat atau orang yang meninggalkan salat ini, jemaah sekalian, para ulama membagi dua. Ya. Jadi kondisi orang yang meninggalkan salat itu ada kalanya karena dia mengingkari kewajibannya, ada kalanya dia masih mengakui kewajiban tapi malas. Untuk yang pertama, jemaah sekalian, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, ya, mengingkari kewajibannya, atau mengingkari salah satu kewajiban sholat. Contohnya dia mengakui kewajiban sholat, tapi dia mengakui nggak wajib 5. Duh, perhatikan. Dia ya pokoknya dia melakukan sholat mau sekali mau 2 kali silakan, nggak harus 5. Ini sama mengingkari kewajiban, jemaah sekalian. Jadi baik mengingkari sebagian atau mengingkari keseluruhannya. Maka para ulama sepakat dia murtad dan kafir. Kafir dan murtad berdasarkan kesepakatan ulama. Nah jadi seperti itu jemaah. Dia sudah keluar. Karena jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, yang demikian ini masuk ke dalam kufrul ingkar. Jenis kufur yang disebut kufrul ingkar wal juhud. Itu kekufuran karena mengingkari dan membantah. Ya, seperti itu. Nah, dalam keadaan demikian jemaah sekalian, ini bisa berlaku untuk semua perkara yang sudah disepakati oleh para ulama akan kewajibannya. Ketika dia mengingkari kewajibannya, maka kita katakan dia sudah murtad. Seperti seseorang mengingkari kewajiban salah satu dari rukun Islam, hingga hanya sholat, seperti zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah, maka dia sudah kafir dan murtad, jemaah sekalian. Nah, kalau sudah demikian itu, ini kewajiban pemerintah, bukan kewajiban rakyat. Kewajiban pemerintah, ya, harus menangkap dia. Setelah ditangkap, dia disuruh bertobat. Kalau mau bertobat, alhamdulillah, dia menjadi muslim lagi. Dan kalau tidak mau bertobat, dia diwajibkan untuk dibunuh. Sekali lagi gitu ya, karena pemerintah jamaah sekalian ya, diwajibkan oleh Allah untuk bisa menjaga agama ini. Karena itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah seorang pemimpin yang menguasai banyak jutaan bahkan ratusan juta rakyat muslim gitu ya. Yang akan ditanya oleh Allah itu tadi, agama ditegakkan apa enggak? Orang enggak melaksanakan sholat dibiarkan saja, tidak dihukum, tidak dianggap suatu kriminal, ini adalah suatu perbuatan dosa besar. Makanya nggak enak jadi presiden di negeri yang memang tidak menerapkan syariat-syariat Allah, jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Apapun alasan itu adalah karena ini negara yang tidak, ya alasan mungkin ini negara yang tidak hanya Islam saja dan sebagainya. Adapun non-muslim, kita bisa terapkan hukuman yang lain. Jadi bisa kita tidak berlakukan, tidak mengapa, karena ini adalah khusus bagi muslim saja, itu tidak mengapa. Ya. Jadi demikian jemaah, karena di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aturan-aturan Islam itu ditegakkan untuk muslim. Adapun untuk non-muslim tidak. Mereka memiliki hukum sendiri gitu ya jemaah sekalian. Jadi seperti itu dia dinaungi oleh pemerintah. Nah, demikian jemaah sekalian. Dan kenapa dia dihukumi sebagai orang murtad itu tadi ya? Karena memang dia sudah mengingkari kewajiban yang sudah disepakati oleh para ulama. Dan kalau sudah demikian jemaah sekalian, maka berlaku dalam dirinya. Kalau dia mengingkari seperti itu, berlaku dalam dirinya seluruh hukum-hukum yang berkenaan dengan orang-orang murtad. Ya, seperti itu. Dan di dalam hal ini, jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengingkari kewajiban sholat, menganggap sholat nggak wajib gitu ya, baik sih, tapi tidak wajib, maka ini hukumnya murtad. Sekali lagi, ini hukuman berlaku bagi orang yang tumbuh, bagi orang yang hidup di kalangan umat Islam. Yang di situ banyak umat Islam, ulama juga ada atau banyak gitu ya, para dai yang ngerti ilmu agama ada. Tapi kalau dia masih seperti itu,
berarti nggak diterima jamaah sekalian keislaman. Kemudian ada pun orang yang baru masuk Islam, perhatikan jamaah sekalian, orang yang baru masuk Islam, atau dia hidupnya di suatu tempat yang sangat jauh dari umat Islam, contohnya di pedalaman. Di pedalaman, terpencil, pelosok sekali gitu ya. Sekiranya masih memungkinkan. Jadi diperkirakan memungkinkan dia tidak mengetahui banyak perkara agama yang memang sudah disepakati para ulama kewajibannya atau keharamannya. Mungkin bagi dia tidak tahu. Maka orang yang seperti ini jamaah sekalian baru masuk Islam atau dia tinggalnya jauh gitu ya dari orang lain gitu ya. Maka tidak dianggap kufur dengan sekedar mengingkari, tidak langsung dianggap kufur. Tetapi kita kasih tahu dia tentang kewajiban sholat. Ya. Kalau dia masih mengingkari juga, maka ya tentu saja dia sebagai orang yang murtad jamaah sekalian. Itu kondisi yang pertama jamaah sekalian, apabila seseorang tidak melaksanakan sholat karena mengingkari kewajibannya. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat masih meyakini kewajiban sholat namun karena malas. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas, meremehkan kewajibannya, namun tidak mengingkari kewajibannya. Kewajibannya masih diakui gitu ya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, pertama kali yang kita akan jelaskan jamaah sekalian, semua umat Islam, maksudnya seluruh ulama umat Islam, ini tidak ada yang berselisih pendapat bahwasannya meninggalkan sholat wajib secara sengaja, tanpa ada uzur tentunya, tanpa ada uzur yang syar'i ya. Semua ulama umat Islam telah sepakat itu adalah termasuk dosa terbesar, maksiat terbesar, dan dosanya di sisi Allah lebih besar dibandingkan dosanya membunuh jiwa, membunuh diri sendiri, mengambil harta orang lain. Lebih besar juga daripada dosanya zina, dosanya mencuri, dosanya meminum khamr, dosanya melawan kedua orang tua, dosanya homoseksual. Ya, dan silakan Anda menyebutkan dosa-dosa besar lain. Namun ternyata dosa-dosa besar itu nggak ada apa-apanya dibandingkan meninggalkan sholat. Dan dia terancam hukuman Allah Subhanahu wa taala dan juga murka dan kehinaan di dunia serta akhirat. Itu adalah kesepakatan para ulama. Ya, apapun keadaannya, ya, semua dia dosanya itu lebih besar. Jadi kalau ada seorang yang baik, tidak berzina, tidak korupsi, tidak membunuh orang lain, tapi dia tidak sholat. Namun ada orang yang sholat tapi masih mengkonsumsi khamr. Sholat tapi dia, mohon maaf, berzina, naudzubillah ya. Sholat tapi dia korupsi. Ini dosa dia, ya tentu saja besar. Namun dosa dia lebih mendingan. Dosa dia lebih ringan dibandingkan dosa orang yang tidak sholat, walaupun dia tidak melakukan maksiat tadi. Jadi seperti itu. Ingat jamaah sekalian. Jangan menganggap bahwasannya maksiat seperti yang tadi kami sebutkan. Tapi orang maksiat dan juga kriminal besar adalah apabila dia meninggalkan hak Allah terbesar, yaitu sholat. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kemudian tentang masalah hukumnya bagaimana? Kalau kita sudah tahu bahwasannya hukum meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban adalah murtad, kafir gitu ya. Lalu bagaimana hukumnya kalau dia meninggalkan sholat karena malas, namun masih meyakini kewajiban? Nah, para ulama berbeda pendapat sampai 2 pendapat ya Mas. Jadi para ulama ya terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka menjadi 2 pendapat. Saya singkat saja ya Mas sekalian. Pendapat mayoritas ulama berkata dia tetap muslim. Dia bermaksiat besar. Dia melakukan dosa besar tapi tidak kafir. Dia fasik ya Mas sekalian. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan pendapat yang lain, ini dulu juga pendapat banyak ulama, nggak main-main. Mengatakan walaupun dia malas tetap meyakini kewajibannya, tetap kafir murtad. Ya, tetap kafir dan murtad. Nah, adapun dalil yang dijadikan, saya sebutkan sebagian saya, adapun dalil yang dijadikan pedoman oleh mayoritas ulama yang tidak menganggap murtad seseorang meninggalkan sholat karena malas adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dia disekutukan. Maksudnya apabila seorang berbuat syirik sampai mati, maksudnya Allah nggak akan pernah mengampuni dosa-dosa dia.
Jadi dosa syirik sampai mati, belum sampai tobat gitu ya. Ini adalah dosa yang tidak terampuni. Allah nggak akan mengampuni dengan apapun. Ya, musibah-musibah dia, siksaan-siksaan yang dia alami, bahkan sampai masuk neraka Allah nggak akan ampuni. Alias orang yang musyrik ya mas kalian, belum tobat dari kesyirikannya, sampai dia mati, maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga sama sekali. Karena ini adalah hakikatnya orang musyrik adalah orang kafir, tidak bisa masuk. Namun kalau orang pernah berbuat syirik, sebelum meninggal dia sempat bertobat dengan tobatan nasuha dan Allah terima tobatnya, maka Allah bisa mengampuni dia. Ya, seperti itu ya. Karena para sahabat Nabi yang mulia, betapa banyak di antara mereka yang sebelum masuk Islam berbuat syirik. Namun ternyata mereka masuk Islam dan Islam itu menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa apa saja selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya kalau orang yang berbuat maksiat selain syirik ya mas kalian, tentu saja dia tidak menghalalkannya. Dia nggak menghalalkan, dia menganggap berbuat maksiat itu adalah memang yakin dosa. Tapi dia karena syahwat saja, karena hawa nafsu saja sehingga dia melakukan dosa tersebut. Dan dosa besar itu adalah selain syirik. Sampai mati, dia belum tobat dari dosa besar tersebut, maka urusannya terserah Allah. Kalau Allah menghendaki, maka dia bisa diampuni, kemudian masuk ke dalam surga. Kalau Allah kehendaki juga, maka dia bisa disiksa dulu di neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka. Inilah yang disebut lima yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah dikehendaki. Jadi ada orang yang meninggal karena ditembak oleh petugas BNN misalnya, pemirsa sekalian. Dia apa namanya? Dia muslim gitu ya. Tapi ditembak oleh petugas BNN, berarti dia mati dalam keadaan bermaksiat. Atau dia ada orang yang mati bunuh diri. Maka tidak boleh pastikan dia masuk neraka aja mas kalian. Nggak boleh demikian. Karena bisa jadi dia termasuk orang yang Allah ampuni berdasarkan firman Allah ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena dosa narkoba, dosa berzina, sehingga dia meninggal di atas tubuh pelacur, misalnya dosa bunuh diri, itu adalah bukan dosa syirik. Masih memungkinkan Allah berikan ampunan. Makanya Allah berfirman, Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Karena bisa jadi dia dikehendaki. Ya, dalam keadaan begitu kita tidak bisa memastikan. Dan menurut mayoritas ulama, ya, orang yang meninggalkan sholat masuk pada kehendak Allah, maka dia tidak termasuk orang yang kafir itu. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas masuk dalam kehendak Allah. Maksudnya kalau Allah kehendaki, dia mati dalam keadaan malas sholat. Pernah sholat tapi dia mati dalam keadaan melalaikan sholat karena malas. Kalau ditanya, kamu yakin gak sih sholat wajib? Ya yakin. Kenapa gak sholat ya? Males sih mas, gitu. Males sih mas saya sholat, aduh capek. Terus saya suruh kerja terus capek saya sholat. Terus kapan sholat ya? Kalau lagi mau aja gitu, lagi bisa gitu ya. Ya gitu tadi. Nah dalam keadaan begitu dia meninggal dalam keadaan demikian itu, maka dihukumnya tetap muslim. Ya seperti itu ya mas kalian. Dan ini menurut mayoritas ulama. Dan sebagian ulama yang menganggap bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas itu juga berdalil dengan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam An-Nasai dan lainnya, inna bainar rajuli wa bainas syirki awil kufri tarkas shalah. Sesungguhnya yang membedakan antara seorang laki-laki dan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan sholat. Artinya menurut sebagian ulama, ya, orang yang meninggalkan sholat itu berarti dia sudah masuk dalam kesyirikan. Berarti dia orang musyrik dan orang kafir. Makanya di saat itu disebut sebagai orang yang murtad. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang saya pilih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Saya menghormati ustadz lain, ulama yang lain yang menganggap bahwasannya saya hormati dengan sebenar-benarnya, mengagungkan dan menghormati mereka. Namun yang saya pilih di sini adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia tetap muslim. Walaupun di saat itu berbuat dosa besar, tapi tidak kita anggap sebagai seorang yang murtad gitu ya. Maka diperlakukan seperti orang yang muslim lainnya aja mas sekalian. Dia matinya tetap harus dimandikan, disolati dan diantarkan ke kuburan dan dikubur, dimakamkan di pemakaman umat Islam. Nah, itu konsekuensinya aja mas sekalian ya. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Artinya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang demikian ini ya benar-benar membuat kita takut
Bagi kita tidak usah kita memperhatikan mana yang perbedaan pendapat ulama ini ya. Namun yang kita perhatikan adalah meninggalkan sholat itu. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu mengerjakan sholat sampai hayat kita dicabut oleh Allah, dan Allah memberikan kita takdir kematian sehingga Allah bisa memberikan kita kebaikan dan keselamatan di kehidupan kita yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.